Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sitkazen, selamat datang di Sitcast atau Sitka Podcast volume ke-7. Pada podcast kali ini akan ditemani oleh saya, Kaila Sarfa Abdistia, bersama dengan partner saya, Baca Pasal Divya, dan bintang tamu kita pada hari ini yaitu Ibu Fenya Octaviani selaku Guru Bahasa Indonesia dan Core Public Speaking. Selamat datang di Sitka Podcast. Terima kasih Pak Den. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Gimana Pak Ek sama Kaila? Alhamdulillah baik. juga Ibu. Nah, kan sekarang masih bulan bahasa ya Ibu. Jadi tema podcast kali ini adalah pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Karena kita akan membahas seputar bahasa gaul. Nah, sebelum kita masuk ke inti podcastnya, kita mau nunjukin dulu satu video ke Ibu. Oke. Halo, lo di mana? Kayaknya gue penting deh, gue mau liburan ke I don't know where and chill gitu. Toxic banget gak sih kalau kerja, terus apalagi banyak kerjaan gitu lately. Dan itu bikin gue overthinking. Terus lo gimana? Jadi please jangan batel gue dulu selama gue benerin mood. Gue lagi butuh mental support. Hah? Sebagian dari Anda mungkin bingung ya, teman saya tadi tuh ngomong pakai bahasa apa? Well, itu tadi bahasa Jakarta Selatan alias Jaksel, bahasa gaul anak zaman now. Tren bahasa gaul sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi tiap generasi biasanya punya bahasa gaulnya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Kalau yang lagi tren sekarang, bahasa gaul Jaksel lebih banyak menggunakan bahasa Inggris yang dicampur-campur dengan bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga menghasilkan pengertian baru. Tapi gimana ya dengan kemampuan berbahasa Indonesia mereka? Contek? Pengrajin. Disambung. Contek lah. Mempesona. Pengrajin. Contek. Pengrajin. Memesona. D-nya dipisah karena lokasi. Nah, gimana nih pendapat Ibu dari kuis yang tadi ditanyain ke beberapa penduduk Jakarta, banyak yang salah? Gimana tanggapan Ibu? Oke, ini fenomena yang udah melekat ya di dalam masyarakat kita, penggunaan bahasa gaul nih. Nggak cuma warga yang ada di video ini, tapi Ibu yakin juga sebagian besar murid, guru juga bahkan sudah terbiasa banget nih pakai bahasa yang non formal, gitu, pakai bahasa gaul. Bahkan tadi beberapa pertanyaan bahasa bakunya contek atau sontek nih. Kalian tahu nggak kalau bahasa bakunya itu sontek? Baru tahu ya, pasti kita nyangkanya contek ya, karena memang jarang tahu, apalagi mempesona atau memesona tadi. Memesona, iya. Jadi memang fenomena bahasa gaul ini sedikit banyak sudah mulai mempengaruhi kebiasaan kita dalam berkomunikasi. Karena seringnya kita sehari-hari nih pakai bahasa gaul, sampai-sampai kita nih kadang nggak mana sih bahasa Indonesia yang baku dan benar. Nah, dampaknya apa? Salah satunya ya dalam pembelajaran sering kan kalau kalian lagi nulis gitu, kalian bingung nih bahasa bakunya apa ya? Iya, karena udah terbiasa pakai bahasa gaul tadi. Ini masih ada lanjutannya, masuk Bu. Coba kita mau lihat lagi. Masuk kata-kata dasar. Sebenarnya yang barusan ditanyakan termasuk kata-kata dasar dan sering digunakan sehari-hari. Tapi, ulala, masih banyak yang salah jawabannya. Nggak bisa dipungkiri memang penggunaan bahasa Jaksel di kalangan anak zaman now sudah jadi hal yang biasa.
Fenomena ini muncul bukan tanpa sebab. Sulitnya mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia adalah salah satu faktor tumbuhnya bahasa gaul seperti bahasa Jaksel. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu kemudahan orang untuk berkomunikasi. Ada kemungkinan begini, ada istilah-istilah yang dianggap kurang bisa diekspresikan dalam sebuah bahasa tertentu. Kemudian sering dibahas orang adalah ketika kata-kata biasa itu tetap menggunakan istilah bahasa asing. Oke, jadi sekarang comel itu namanya spill, deg-degan itu namanya anxiety, dan bicara soal bahasa Jaksel, nggak sah kalau kita tidak menyinggung orang yang satu ini, Oza Rangkuti. Komika yang akhir-akhir ini menjadi kamus bahasa Jaksel berjalan lewat postingannya yang satu ini. Vibes dan terlalu mendukung bisa dibilang toxic positivity. Oke, harus hati-hati nih. Apa ya tanggapan dia mengenai bahasa zaman now yang satu ini? Kayaknya sih untuk beberapa kata sih iya ya. Kan memang ada beberapa kata yang mungkin di bahasa Indonesia tuh rumit untuk kita jelasin. Kayak insecure misalnya. Coba kalau kita nggak boleh ngomong insecure, kita mau ganti dengan kata apa? Insecure tuh bagus banget untuk kita omongin, tapi di bahasa Indonesia tuh kayaknya nggak ada kata yang mendekati gitu. Ya, pada dasarnya dalam berkomunikasi sehari-hari ada saatnya kita dirasa perlu mengekspresikan satu kata atau kalimat dengan penekanan emosi agar pesan yang dimaksud bisa tersampaikan, dan penggunaan bahasa gaul dalam hal ini bahasa Jaksel dinilai cocok untuk hal itu. Bagi para anak gaul jadul, gelar anak menteng sering disematkan pada mereka yang bergaul di daerah tersebut yang pada waktu itu dikenal sebagai pusat tren terkece di Jakarta. Namun kini gelar tersebut bergeser ke Jakarta Selatan dan merubah gelar anak menteng menjadi anak Jaksel sebagai gelar untuk anak terhits Jakarta. Secara disengaja atau tidak, hal ini pun mempengaruhi berbagai aspek sosial hingga gaya bahasa yang dicampur-campur. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dulu. Oke, sekarang sedikit itu namanya low key, sebenarnya itu jujurly dan gak mau bagi-bagi, itu namanya gatekeeping. Pendiam atau culun sekarang namanya introvert atau socially awkward, sedangkan orang yang gaul dan banyak teman sekarang namanya extrovert atau social butterfly. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya percampuran bahasa, namun yang paling terasa adalah faktor sosial. Hal ini wajar apalagi jika seseorang yang mengerti atau sedang mempelajari bahasa lain. Tidak perlu dikhawatirkan, kecuali penggunaannya sudah dalam konteks situasi formal. Sah-sah saja kita menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Namun kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai pewaris bahasa pemersatu Nusantara, yaitu bahasa Indonesia. Erstika Irawati, Fajar Indrajaya, Jakarta. Gimana tanggapan Ibu terhadap video tadi? Ya, unik sih sampai ada influencer yang bikin kamus bahasa Jaksel ya. Itu berarti memang saking sudah melekatnya, sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi orang-orang kayaknya lebih merasa keren kalau kita pakai bahasa gaul. Dan benar sih yang dikatakan sama video tadi, kalau salah satunya bahasa gaul itu penyebabnya adalah faktor sosial ya. Jadi memang lingkungan mempengaruhi, kemudian di mana dia bekerja, di mana dia bersekolah, di mana dia biasa nongkrong itu sangat mempengaruhi pola bahasa dia. Itu sih cukup unik, itu dulu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pendapat video ini. Oke, kita ada beberapa pertanyaan nih buat Ibu. Boleh, silakan. Yang pertama, apa nih asal usul bahasa gaul sampai bisa masuk melekat dalam ini? Oke, kalau berdasarkan beberapa artikel ya yang Ibu baca, memang penyebab dari bahasa gaul mulai muncul ke kalangan masyarakat itu banyak banget penyebabnya. Yang pertama adalah masalah akulturasi bahasa ya. Kita kan sering banget nih, apalagi anak-anak muda sering banget nonton film, dengerin musik, lihat Instagram, lihat TikTok ya. Dan itu nggak cuma dari Indonesia, dari luar negeri pun banyak. Akhirnya banyak bahasa-bahasa yang mulai kita adaptasi nih ya. Kayla mungkin masih ingat kita pernah mempelajari bahasa serapan teman-teman ya. Salah satu dampak dari bahasa serapan itu adalah mulai muncul akulturasi budaya bahasa dari negara asing ya. Misalnya kita sering banget dengar kata-kata healing, overthinking, toxic, ya itu sering banget sekarang kita pakai. Itu kan bukan bahasa kita, itu kita mengadaptasi dari
bahasa negara lain ya, bahasa asing. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk berkomunikasi dengan lebih simpel. Kalian sadar gak sih kalau kata-kata sekarang itu banyak yang disingkat-singkat? Sayang yang sekarang jadi seng doang, ya kan? Atau misalnya mau nggak besok kita pergi? Kalau dulu jawabannya boleh lah, ayo. Sekarang jawabannya cuma apa? Gas, GAS doang, udah cukup. Atau misalnya udah berangkat belum? OTW, itu doang jawabannya. Artinya keinginan untuk berkomunikasi secara lebih simpel, lebih mudah itu juga mempengaruhi munculnya bahasa gaul. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan media sosial yang semakin marak ya. Jadi yang seperti yang Ibu katakan di awal tadi bahwa manfaat dari adanya media sosial baik itu TikTok, Instagram, kemudian apa lagi yang bisa kalian pakai? Twitter, kemudian ada YouTube juga, X ya, sekarang bukan Twitter ya. Dan lagi juga game. Berapa banyak kosakata gaul yang kita peroleh dari game? Misalnya apa? Noob kan sekarang sering kita pakai tuh ke bahasa sehari-hari. Kalau teman kita nggak jago misalnya dalam main basket atau noob banget sih gitu. Atau misalnya tiba-tiba teman kita nggak ikut atau kemana dia nggak tahu, ya AFK bu bahasanya. Nah dulu ibu bingung ya AFK apa? Oh ternyata itu dari games. Apalagi Pak nih biasanya yang tahu kalau bahasa games bot, random dan lain-lain. Sekarang kan random juga nggak cuman bahasa game, tapi mungkin ada teman kita yang tingkahnya aneh. Kadang kita suka ngomongnya random banget sih kamu gitu. Berarti kan itu sudah melekat ya. Nah, itu sih 3 faktor itu yang utama. Yes, ada lagi Ibu. Jadi kalau menurut Ibu nih dampak dari bahasa gaul ke bahasa Indonesia itu apa sih Ibu? Oke, kalau menurut Ibu sih dampak positifnya yang pertama menunjukkan kreativitas ya, karena bahasa itu kan dinamis ya, akan mengalami perubahan seiring dengan zaman. Artinya semakin banyak bahasa gaul itu berarti menunjukkan kreativitas orang-orang zaman sekarang, apalagi anak-anak muda ya. Semakin muncul bahasa campur, semakin muncul bahasa jaksel, bahasa yang mix antara English dan juga Indonesia, itu menunjukkan adanya kreativitas dari orang-orang kita zaman sekarang. Kemudian dampak positifnya yang kedua adalah membuat komunikasi jadi lebih santai, lebih simple, lebih mudah juga dipahami. Kemudian yang ketiga dampak positifnya bisa kita lihat dari selain kreativitas, kemudian juga tadi yang kedua, ayo nyimak nggak? Kreativitas. Yang kedua adalah membuat suasana obrolan menjadi lebih santai. Yang ketiga, misalnya kalau bahasa gaul itu bisa membuat bahasa itu lebih relevan dengan zaman. Ya, artinya nggak mungkin nih ketika kita ngobrol kita menggunakan bahasa baku yang utuh banget gitu. Karena apa? Kita butuh bahasa yang lebih mudah dipahami, apalagi sesama anak muda. Tapi juga ada sih dampak negatifnya ya. Yang pertama jelas menurunkan perbendaharaan kosakata baku ya. Seperti yang Ibu bilang tadi nih, mungkin teman-teman di rumah juga pada mulai menyadari bahwa ketika Ibu meminta untuk membuat karangan ya, banyak banget bahasa-bahasa baku yang kalian bingung. Ini apa ya yang baku ya? Tapi secara bahasa gaul kalian tahu gitu. Atau misalnya lagi dampak negatifnya adalah adanya pergeseran makna. Misalnya dari kata receh. Receh itu yang kita kalau secara makna apa yang terbesit di kita? Uang kali ya, uang receh. Tapi sekarang kalau orang yang gampang ketawa dengan hal-hal kecil yang keluar dari mulut kita adalah receh banget sih, ya kan? Berarti ada pergeseran makna di situ. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Terkadang orang yang memakai bahasa Indonesia secara baku, secara runtut itu dikenal malah apa sih? Formal banget, santai aja kali gitu. Padahal itu kan sebenarnya kita nggak salah juga, kita pengen belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti dampaknya juga lumayan banyak ya Ibu? Iya, dampaknya banyak banget, terutama di anak sekolah ya yang kita lihat. Kalian masih bisa ngerasain sendiri kak. Gitu. Ada lagi kak? Ada Bu. Bagaimana cara kita melestarikan bahasa Indonesia? Oh oke. Melestarikan bahasa Indonesia tuh caranya banyak banget. Yang pertama adalah dengan menumbuhkan rasa cinta bahasa Indonesia sedini mungkin ya. Sekarang kamu sering nggak sih dengar
anak-anak TK itu lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Padahal mama papanya orang Indonesia semua, cuma dia disekolahkan di sekolah yang memang full English gitu. Artinya apa? Dari orang tua sendiri belum menanamkan rasa cinta bahasa Indonesia itu. Mungkin beberapa orang tua merasa lebih bangga ketika anak-anaknya itu pintar bahasa Inggris daripada pintar bahasa Indonesia. Artinya itu logika yang keliru ya, itu tetap bahasa kita itu harus tetap dijaga itu dulu. Yang kedua adalah dengan mempunyai skill literasi baca tulis yang bagus. Ya, semakin banyak baca, semakin sering menulis, tentu perbendaharaan kosa kita juga makin banyak. Dengan sering melatih kemampuan kita menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, pasti kita juga bisa terlatih juga nih, bisa membedakan kapan pakai bahasa gaul, kapan pakai bahasa resmi. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia di situasi formal. Nah, misalnya di sekolah nih, sebisa mungkin obrolan kita antara guru dan siswa itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu kan ya. Gak mungkin kan misalnya ibu sedang nanya Faek ini apa nak? Faek menjawab apa sih bu? Kepo banget kan, nggak mungkin ya, nggak boleh. Artinya bahasa Indonesia bisa kita lestarikan di situasi yang formal. Kemudian bisa juga kita lihat dari cara kita mengikuti berbagai kompetisi berbahasa. Nih ya, baru aja yang kita adakan di sekolah itu ada rangkaian perlombaan di bulan bahasa. Ada lomba apa aja? MC formal, kemudian membaca berita, baca puisi. Itu kan sebenarnya langkah kami untuk membiasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada siswa-siswa sekarang. Itu sih, itu contoh yang paling dekat sama kita. Gitu. Terus ada lagi Bu, faktor atau penyebab dari bahasa gaul yang sekarang tuh banyak banget dipakai sama remaja zaman sekarang tuh apa sih? Ya, yang pertama yang tadi ya, yang sudah kita bahas itu di faktor sosial. Ya, memang di mana dia bergaul, di mana dia bersekolah itu sangat mempengaruhi bahasa gaul itu melekat di diri dia. Apalagi bahasa gaul itu memang awalnya itu dimiliki oleh komunitas-komunitas remaja yang tinggalnya di perkotaan. Baru kemudian ada medsos menyebar, akhirnya seluruh masyarakat sampai ke pedesaan, pedalaman itu tahu bahasa itu gitu ya. Yang pertama faktor sosial, yang kedua adalah faktor kebiasaan. Ya, karena sering dipakai. Kita misalnya skill bahasa Inggris kita juga akan meningkat kalau kita rajin pakai bahasa Inggris. Sama bahasa gaul itu juga lama-lama melekat dengan sendiri karena kita hari-hari makanya itu. Faktor sosial, faktor kebiasaan, kemudian ada juga faktor merasa kita lebih keren kalau kita pakai bahasa gaul. Ya nggak sih, daripada kita ngobrol pakai bahasa yang baku, formal, kaku, kita merasa keren kalau kita pakai bahasa literally, healing. Kemudian apa lagi? Sesimpel misalnya dulu kalau ibu bilang ibu mau beli bakso ya, lagi pengen banget nih. Sekarang gue BM banget nih. Dulu ibu bingung BM apa? Oh ternyata BM itu ketika kita dalam kondisi pengen banget terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kira-kira mungkin dari Faek atau Thailand ada ide? Kira-kira kenapa kalau bahasa gaul tuh sering dipakai? Itu faktornya apa? Kali biar ini ya Bu, nggak terlalu kelihatan juga di depan teman-teman. Nah iya, rasa keren tadi betul. Kemudian juga pengaruh sosial media, pengaruh para influencer. Tadi kan contohnya tadi ada influencer yang sampai nulis bahasa gaul itu bisa jadi kita awalnya nggak tahu, tapi karena dia menciptakan kamus bahasa Jaksel melalui sosmed dia sebarkan, akhirnya itu mempengaruhi kita juga gitu ya. Itu sih, itu faktor utamanya yang bikin anak-anak sekarang, ibu juga kena sih sebenarnya ya. Jadi kita menjadi terbiasa pakai bahasa gaul. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Bu, tanggapan ibu tentang bahasa gaul ini kira-kira merusak nggak sih bahasa Indonesia? Sebenarnya bukan merusak ya nak ya, bahasa gaul itu bagus karena menunjukkan daya kreativitas dalam berbahasa. Dia juga bisa menunjukkan bahwa bahasa itu mulai relevan dengan perkembangan zaman. Cuman bahasa gaul itu yang menjadi permasalahan sekarang adalah sering dipakai tidak sesuai konteks. Misalnya, dia menggunakan bahasa gaul ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Dia berbahasa gaul di situasi yang formal, itu kan sebenarnya tidak tepat. Maka dari itu penggunaan bahasa gaul itu sebenarnya tidak masalah ya. Bahasa gaul itu nggak salah. Karena jangan salah terus, ada beberapa bahasa gaul yang pada akhirnya masuk ke dalam KBBI. Udah tahu?
Nanti kalau kamu nulis kepo di KBBI itu ada rasa ingin tahu, gitu itu ada. Nah, artinya itu positif sekali yang menambah kosakata bahasa Indonesia kita gitu. Cuman di lain sisi memang banyak di antara kita yang keliru dalam menggunakan bahasa gaul tadi gitu. Jadi kadang dalam situasi formal atau ketemu orang tua atau dalam situasi yang seharusnya kita diskusi secara formal menggunakan bahasa baku, keluarlah kata-kata itu kan nggak pas. Maka dari itu bahasa gaul itu sekali lagi tidak merusak bahasa Indonesia, justru menambah khasanah, menambah dinamika berbahasa Indonesia. Hanya saja kalau penggunaannya tidak sesuai konteks, maka itu bisa merusak karena akan menggeserkan makna, menggeser norma kesantunan dan lain-lain. Makanya buat teman-teman di rumah juga kalau mau pakai bahasa gaul tetap diingat-ingat standarnya, batasnya itu seberapa, kapan kita harus pakai. Oh misalnya Faek sama Naila boleh, Kaila boleh nih pakai itu. Tapi kalau Faek dengan bapak ibu guru, dengan ibu bapak di rumah, dengan kakek nenek, nggak mungkin kita akan pakai bahasa gaul karena nggak sesuai dengan konteks. Gitu. Berarti bahasa gaul ini sebenarnya nggak buruk asalkan digunakan dalam waktu yang tepat dan konteks yang tepat. Betul sekali Faek 100 ya. Jadi boleh banget teman-teman Faek, Kaila kalau mau pakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari boleh. Tapi ingat konteksnya harus kita sadari gitu ya. Karena dari bahasa itu kan menunjukkan karakter kita. Kalau bahasa kita nggak sesuai, maka karakter kita juga akan dinilai oleh orang lain gitu. Misalnya kita ngomong sama mama kita, sama papa kita bilang, apa sih mah kepo banget, nggak sopan dong, nggak boleh dong. Apa sih mah, aku tuh lagi anxiety loh sekarang, kan nggak pas ya. Padahal kita sebenarnya nggak kenapa-napa juga gitu. Oke, itu aja sih Bu. Terima kasih telah datang di sini podcast volume ke-7 kali ini. Ya, terima kasih juga Kaila, Faek sudah mengundang Ibu. Baik, jadi itulah pembahasan terkait pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bu Okta karena telah menghadiri podcast volume ke-7 pada kali ini. Saya Kaila Sarfa Adestia bersama dengan partner saya Faik Joko Radityo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.